Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Cika Amanda dengan NPM A1A020048, kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Dosen pengampu pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu Dr. Catur Wulandari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kooperatif, yang dimana metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif yang pertama, siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup dan sepenanggungan. Yang kedua, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga, siswa haruslah menyadari bahwa semua anggota dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, siswa berbagi kepemimpinan selama proses belajar. Ciri-ciri dari metode pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, materi belajar dituntaskan secara berkelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk berdasarkan siswa memiliki kemampuan. Yang ketiga, penghargaan berorientasi pada kelompok. Angka pembelajaran metode kooperatif ini, yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Sebagai guru, yaitu menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa, baik dengan peragaan atau teks. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan. Yang keempat, membantu kerja kelompok dalam belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, mengetes materi. Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok menyajikan hasil-hasil dari pekerjaan mereka. Yang keenam, memberikan penghargaan. Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik dari upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar akademik. Dalam hal ini untuk membuat proses belajar menjadi efektif dan efisien sehingga meningkatkan hasil akademik siswa. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan dan keragaman. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk memberikan pendapat dan berpikir bersama sehingga memunculkan keragaman pendapat yang kemudian harus disimpulkan untuk satu tujuan bersama. Dengan demikian, ada ketergantungan antara siswa yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif melibatkan interaksi antar siswa sehingga meningkatkan kemampuan bersosial. Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif yang pertama, dengan metode belajar ini maka siswa dapat berbagi informasi dengan lebih leluasa dan saling membantu menyelesaikan tugas atau memahami materi, sehingga lebih ringan dan efektif. Yang kedua, keberagaman anggota kelompok mampu menyumbangkan pemikiran yang berbeda sehingga lebih variatif dan luas, dilihat dari banyak sudut pandang. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif ini sangat efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan diskusi atau pemikiran dari banyak orang. Yang keempat, materi dapat dipahami dengan lebih cepat karena menggunakan bahasa sesama teman yang lebih mudah dimengerti. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan, solidaritas, saling peduli, dan terjalin hubungan saling membutuhkan yang positif. Kelemahan model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, adanya risiko dari kegagalan kerjasama antar anggota kelompok. Apabila tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka bisa terjadi perselisihan yang akan merusak kekompakan persahabatan. Yang kedua, adanya beberapa orang yang memiliki sifat mendominasi dan beberapa orang lainnya yang cenderung diam dan introvert, sehingga tipe yang seperti ini akan mengalah oleh siswa yang tipe dominan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam metode pembelajaran kooperatif ini cukup lama, karena proses penyampaian pendapat dan sanggahan akan memunculkan beberapa pertentangan atau persetujuan. Yang
informasi menjadi sulit dimengerti dan ada kesalahan penyampaian karena informasi disampaikan oleh teman. Pada umumnya, proses pembelajaran kooperatif ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, guru memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, memberikan informasi secara verbal terkait materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai cara pembagian kelompok dan proses pembelajaran yang akan dilakukan agar efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam proses belajar, mengerjakan tugas, dan berdiskusi. Yang kelima, menguji pengetahuan siswa terkait materi yang akan dipelajari, bisa dari individu ataupun kelompok. Yang keenam, evaluasi dilakukan dengan memberikan apresiasi pada individu atau kelompok yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Dari inti metode pembelajaran di atas, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Semua siswa juga dapat berperan dan aktif sehingga gaya pembelajaran tidak membuat siswa bosan. Materi yang diberikan juga akan mengenai dan diingat siswa karena proses diskusi yang dilakukan. Namun memang butuh peran aktif dari guru juga untuk mengatur metode pembelajaran yang mana yang ingin diterapkan. Guru juga berperan untuk mengatur suasana kelas agar tetap kondusif karena metode kooperatif ini melibatkan interaksi antara siswa di dalam kelas. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai model pembelajaran metode kooperatif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.